Seorang miliarder tertegun ketika melihat cinta pertamanya memanggul sebuah kasur kapuk tua dan semakin terpaku saat mengetahui tempat tinggal perempuan itu. Kasur itu jauh lebih berat daripada kemampuan tubuhnya, tetapi Laras Ayuningrum tetap melangkah tanpa berhenti. Sore di bulan Januari itu terasa hampir mencapai 40 derajat Celcius. Jalan tanah merah yang membelah pedesaan Ambarawa dipenuhi debu yang berterbangan setiap kali kakinya menapak, sementara rumahnya masih berjarak lebih dari 2 kilometer. Kasur tua di pundaknya membuat punggungnya yang kurus semakin membungkuk. Namun ia terus berjalan karena berhenti berarti menyerah. Dan bertahun-tahun sebelumnya Laras Ayuningrum telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah menyerah lagi. Di sampingnya berjalan seorang anak perempuan berusia 3 tahun bernama Kirana Ayuningrum Pradana. Menyeret langkah kecilnya sambil membawa 2 kantong plastik yang hampir sebesar tubuhnya. Matahari menyinari kulit cerah sang anak dengan terik yang menyengat, dan sesekali ia menatap ibunya seolah bertanya tanpa kata-kata apakah perjalanan masih jauh. Tepat pada saat itulah sebuah Range Rover hitam yang mengilap melambat di tikungan jalan, tampak sangat mencolok di tengah hamparan jalan tanah dan pagar kawat pedesaan. Di balik kemudi, Bayu Pradana Wiratama menggenggam setir dengan kuat, matanya terpaku pada kaca spion seakan baru saja melihat sosok dari masa lalu. Di usia 44 tahun, ia dikenal sebagai pemilik perkebunan yang membentang luas, perusahaan-perusahaan besar bernilai fantastis, serta kehidupan yang dipenuhi kontrak bisnis, rapat, dan angka. Ia bukan orang yang pernah menghentikan mobil tanpa alasan ataupun kehilangan fokus di tengah urusan penting. Namun saat itu, ketika sedang menuju sebuah perkebunan untuk menyelesaikan pembelian lahan baru, pandangannya tertumbuk pada seorang perempuan yang memanggul kasur tua, seorang anak kecil yang membawa kantong belanja, dan terutama wajah perempuan itu. Wajah yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. 26 tahun telah berlalu, tetapi waktu tidak mampu menghapus lengkung bibirnya, cara ia memiringkan kepala saat silau oleh matahari, ataupun kebiasaannya menggigit bibir bawah ketika lelah. Bayu Pradana Wiratama mengenali setiap detail itu karena selama 2 tahun masa mudanya ia pernah menghafalnya seperti seseorang menghafal jalan pulang ke tempat yang selalu ingin didatangi kembali. Perempuan itu adalah Laras Ayuningrum, cinta pertama sekaligus cinta sejatinya. Gadis yang pernah berjanji akan menunggunya ketika ia meninggalkan kota kecil itu pada usia 18 tahun demi mengejar impian di Jakarta hanya dengan membawa seikat pakaian dan harapan besar. Tanpa sadar ia menepikan mobil. Tangannya sedikit gemetar di atas kemudi. Sesaat ia mengira dirinya salah melihat, mengira panas dan perjalanan panjang sedang mempermainkan pikirannya, tetapi kenyataan tidak berubah. Perempuan itu memang Laras Ayuningrum, kini 26 tahun lebih tua, tubuhnya jauh lebih kurus, pakaiannya lusuh, wajahnya dipenuhi bekas terik matahari dan kelelahan. Bayu Pradana Wiratama mematikan mesin mobil dan hanya mampu memperhatikannya dari kejauhan. Ia melihat Laras Ayuningrum membetulkan posisi kasur di pundaknya sambil terengah-engah, berhenti sejenak untuk menarik napas, lalu melihat Kirana Ayuningrum Pradana menarik ujung gaun ibunya seolah meminta beristirahat. Dengan susah payah Laras Ayuningrum menurunkan sedikit beban itu, mencium dahi putrinya, lalu berbisik pelan. Meski tidak dapat mendengar suaranya, Bayu Pradana Wiratama merasa bibir perempuan itu mengatakan, "Sedikit lagi, sayang." Setelah itu keduanya kembali berjalan. Bayu Pradana Wiratama menyalakan mesin mobil dan mengikuti mereka dari kejauhan dengan hati yang berdegup tak beraturan, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan. Ia pernah menghadapi negosiasi bisnis bernilai miliaran rupiah tanpa sedikit pun berkeringat dan menghadapi rapat para pemegang saham dengan tenang. Tetapi kini, hanya karena mengikuti seorang perempuan yang memanggul kasur tua di jalan tanah, kedua telapak tangannya justru dipenuhi keringat. Perasaannya saat itu benar-benar seperti remaja 18 tahun yang kembali tersesat oleh perasaan lamanya. Jalan yang dilalui semakin sempit dan semakin terpencil. Rumah-rumah penduduk mulai berjauhan hingga akhirnya hampir tidak terlihat lagi. Bayu Pradana Wiratama merasakan dadanya sesak karena ia memahami arti perjalanan itu. Laras Ayuningrum sedang menuju tempat yang semakin jauh dari keramaian, tempat yang seolah telah dilupakan semua orang. Akhirnya, di ujung sebuah jalan setapak yang diapit ilalang tinggi, tampak sebuah rumah sederhana. Bayu Pradana Wiratama menghentikan mobilnya agak jauh, bersembunyi di balik semak-semak tinggi, lalu memperhatikan dengan saksama. Rumah itu terbuat dari anyaman bambu dan tanah liat,
bangunan tua yang jelas telah melewati masa-masa terbaiknya. Atap genteng tanah liatnya penuh lubang yang bahkan terlihat jelas dari kejauhan. Dindingnya dipenuhi retakan besar, sebagian ditambal menggunakan terpal biru bekas penutup muatan truk. Tidak ada beranda, tidak ada taman, bahkan tidak ada sedikitpun kesan hangat yang membuatnya layak disebut rumah impian. Tempat itu hanyalah tempat berteduh bagi orang yang sudah tidak memiliki pilihan lain. Di depan pintu rumah itulah Laras Ayuningrum menurunkan kasur kapuk tua ke tanah, mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu membuka pintu kayu yang miring dan berderit keras saat didorong. Kirana Ayuningrum Pradana segera berlari masuk, seolah sudah terbiasa menghindari panas yang menyengat di luar. Dada Bayu Pradana Wiratama terasa diremas oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Itu bukan sekadar rasa kasihan, melainkan penyesalan yang jauh lebih dalam. Selama bertahun-tahun ia sibuk mengejar kekayaan, perusahaan, perkebunan, dan kontrak bisnis. Sementara satu-satunya perempuan yang benar-benar pernah ia cintai hidup dalam kondisi seperti itu, tinggal di rumah yang hampir roboh dan harus memanggul kasur di bawah terik matahari. Ia tetap duduk di dalam mobil lebih dari 20 menit tanpa sanggup turun ataupun pergi. Ingatannya melayang kembali 26 tahun silam, ketika terakhir kali ia bertemu Laras Ayuningrum di alun-alun Ambarawa, di bawah pohon mangga besar yang mungkin masih berdiri hingga sekarang. Saat itu Laras Ayuningrum baru berusia 17 tahun, sedangkan dirinya 18 tahun. Gadis itu menangis sambil tersenyum dan berkata, "Pergilah, Bayu Pradana Wiratama, kejarlah cita-citamu. Aku akan tetap menunggumu sampai kamu kembali." Saat itu ia berjanji akan pulang. Ia mengulang janji itu berkali-kali, tetapi kehidupan di Jakarta perlahan menelannya. Tahun-tahun pertama dipenuhi kemiskinan, tidur di rumah kontrakan sempit bersama beberapa orang asing, bekerja hingga 16 jam sehari di sebuah perusahaan konstruksi hanya agar mampu membayar sewa kamar dan mengirim sedikit uang untuk Ibu Ratna Pradana yang sedang sakit di kampung halaman. Surat-surat yang ia kirim kepada Laras Ayuningrum semakin jarang, begitu pula panggilan telepon yang kala itu sangat sulit dilakukan. Hingga suatu hari, tanpa ia sadari kapan tepatnya, semua itu benar-benar berhenti. Ia sendiri tidak pernah tahu apakah pekerjaan yang lebih dulu menjauhkannya atau rasa takut kembali dan mendapati perempuan itu sudah berhenti menunggu. Baginya, tidak mengetahui kenyataan terasa lebih mudah daripada menghadapi kemungkinan kehilangan itu. Namun kini, setelah 26 tahun berlalu, Laras Ayuningrum benar-benar ada di hadapannya, masih hidup, masih memanggul kasur di jalan tanah, dan tinggal di rumah yang tampak hampir runtuh. Bayu Pradana Wiratama merasa harus mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia menunggu hingga malam tiba sambil mengamati dari kejauhan. Asap tipis dari tungku kayu mengepul perlahan melalui cerobong sederhana di atap rumah. Hampir seluruh rumah gelap gulita tanpa aliran listrik. Hanya ada cahaya redup dari lampu minyak yang berkedip-kedip di balik satu jendela kecil. Ketika akhirnya berhasil memaksa dirinya pergi, ia kembali ke pusat Ambarawa, menyewa kamar di sebuah penginapan sederhana yang paling layak di daerah itu, lalu menghabiskan sepanjang malam tanpa tidur sedikit pun, menatap langit-langit kamar sambil terus mengulang semua kejadian yang baru saja disaksikannya di dalam pikirannya. Bahkan sebelum sempat menikmati sarapan, Bayu Pradana Wiratama sudah mengambil keputusan. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Laras Ayuningrum. Ia segera menuju kantor notaris di kota tetangga dan, dengan sikap seorang pebisnis yang terbiasa membuka jalan melalui pengaruh dan reputasi, berhasil membuat seorang pegawai yang ramah merasa antusias karena ada investor besar yang tertarik mengembangkan daerah tersebut sehingga tanpa sadar menceritakan jauh lebih banyak daripada yang seharusnya. Laras Ayuningrum, ulang Pak Dedi Saputra sambil membetulkan kacamatanya. Tentu saya mengenalnya. Bahkan hampir semua orang di sini tahu kisahnya. Sekitar 4 tahun lalu pernah terjadi skandal besar. Mendengar itu, perut Bayu Pradana Wiratama langsung terasa menegang. Skandal apa? Tanyanya. Pak Dedi Saputra menoleh ke kanan dan kiri sebelum merendahkan suaranya seperti hendak membocorkan rahasia. Keluarga Santoso. Pernah dengar? Mereka memiliki hampir separuh lahan perkebunan terbaik di wilayah ini. Dulu Laras Ayuningrum bekerja di perkebunan mereka sebagai pengelola administrasi utama. Semua laporan keuangan, pembayaran pekerja, dan pembukuan berada di bawah tanggung jawabnya.
Ia dipercaya penuh, bergaji baik, dan hidup cukup mapan. Sampai suatu hari tiba-tiba dituduh menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah besar. Apakah tuduhan itu benar? Tanya Bayu Pradana Wiratama. Pegawai itu hanya mengangkat bahu. Tidak ada yang pernah berhasil membuktikannya, tetapi juga tidak ada yang benar-benar membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pak Hartono Santoso, kepala keluarga, menyebarkan tuduhan itu ke seluruh kota bahkan sebelum ada penyelidikan resmi. Bapak pasti tahu sendiri bagaimana kehidupan di kota kecil. Ketika orang paling kaya berbicara, semua orang langsung percaya. Sejak saat itu Laras Ayuningrum kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, dan tidak ada lagi yang bersedia mempekerjakannya. Hidupnya benar-benar hancur. Kemarahan langsung memenuhi dada Bayu Pradana Wiratama. Apa tidak ada kesempatan baginya untuk membela diri? Pegawai itu tersenyum pahit. Bagaimana mungkin? Keluarga kaya seperti Santoso mampu menyewa pengacara terbaik dari Jakarta, sedangkan orang biasa bahkan kesulitan membayar jasa pengacara sederhana. Laras Ayuningrum memang sempat melapor ke kantor Polri, tetapi laporannya tidak pernah membuahkan hasil. Setelah itu ia menghilang dari kehidupan masyarakat. Kabarnya ia pindah ke kawasan Jalan Lama Tuntang, dekat Kali Kering Tuntang, daerah miskin yang fasilitasnya sangat minim. Bayu Pradana Wiratama bergumam pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada pegawai itu. Dia memiliki seorang anak perempuan. Pak Dedi Saputra mengangguk. Benar. Anak itu sangat cantik. Setahu saya lahir setelah semua masalah itu terjadi. Oh ya? Dulu itu juga menjadi bahan pembicaraan warga karena tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa ayah kandungnya. Laras Ayuningrum tidak pernah menyebut nama siapapun sehingga orang-orang terus berspekulasi. Kota kecil seperti ini memang selalu menyukai misteri. Mendengar penjelasan itu, Bayu Pradana Wiratama merasakan sesuatu yang aneh menusuk dadanya. Ia tidak mampu menjelaskan perasaan itu. Tetapi pertanyaan tersebut terus mengganggunya sepanjang hari. Setelah mengucapkan terima kasih, ia meninggalkan kantor notaris lalu berjalan sendirian mengelilingi alun-alun Ambarawa sambil berusaha menenangkan pikirannya. Kemarahan atas ketidakadilan yang dialami Laras Ayuningrum bercampur dengan dorongan kuat untuk melindunginya, memperbaiki hidupnya, bahkan datang ke rumah sederhana itu dan menyelesaikan seluruh masalahnya hanya dengan selembar cek. Namun nalurinya mengatakan bahwa semuanya tidak akan semudah itu. Ia masih mengingat harga diri Laras Ayuningrum. Ia teringat bagaimana ketika berusia 17 tahun perempuan itu selalu menolak bantuan yang terdengar seperti belas kasihan, bersikeras membayar sendiri tiket bioskopnya, bahkan sering memarahinya saat ia ingin membayar semua biaya kencan mereka. Laras Ayuningrum pernah berkata, "Aku tidak membutuhkan seseorang untuk menanggung hidupku. Yang kubutuhkan hanyalah dihargai." Kalimat itu terus terpatri di dalam ingatan Bayu Pradana Wiratama selama puluhan tahun. Jika perempuan itu masih memiliki harga diri yang sama seperti dahulu, dan semua tanda menunjukkan bahwa memang demikian, maka memberikan uang begitu saja justru akan menjadi cara tercepat untuk membuatnya menjauh. Mengingat Laras Ayuningrum lebih memilih memanggul kasur kapuk sejauh lebih dari 2 km daripada meminta tumpangan kepada orang lain, Bayu Pradana Wiratama sadar bahwa datang membawa uang hanya akan menjadi kesalahan terbesar. Ia membutuhkan rencana yang lebih bijaksana. Ia harus mendekatinya secara perlahan tanpa langsung memperlihatkan identitas dan kekayaannya. Saat itulah sebuah gagasan muncul. Sejak lama Bayu Pradana Wiratama memang berencana memperluas investasi perkebunannya ke wilayah pedesaan sekitar Ambarawa. Tanah di sana terkenal subur dan memiliki potensi besar. Bahkan jauh sebelum bertemu kembali dengan Laras Ayuningrum, ia sudah beberapa minggu melakukan negosiasi untuk membeli sebuah perkebunan di kawasan itu. Entah semua ini kebetulan atau memang takdir, yang jelas kini ia memiliki alasan yang wajar untuk tinggal sementara di kota kecil tersebut. Ia memutuskan menetap di sana dengan alasan menyelesaikan proses pembelian perkebunan sambil diam-diam mencari kesempatan untuk mengenal kembali Laras Ayuningrum, tanpa segera mengungkapkan siapa dirinya sekarang. Selama beberapa hari berikutnya ia berkeliling kota dengan tenang, berbincang dengan warga, dan mengumpulkan berbagai informasi. Ia mengetahui bahwa Laras Ayuningrum bekerja membersihkan beberapa rumah warga dan menerima jahitan pakaian untuk menambah penghasilan.
Ia juga mengetahui bahwa Kirana Ayuningrum Pradana bersekolah di sebuah PAUD komunitas dekat Musala Kampung karena hanya tempat itulah yang biayanya sangat terjangkau. Hal lain yang membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa Laras Ayuningrum menderita gangguan pernapasan kronis yang kemungkinan besar disebabkan oleh rumah lembab dan penuh jamur tempat ia tinggal. Hampir setiap malam ia sering batuk berkepanjangan. Sejak itu, Bayu Pradana Wiratama mulai memperhatikan rutinitas mereka dari kejauhan, mencari cara agar bisa mendekat secara alami tanpa terlihat mencurigakan atau seperti orang asing yang mengikuti seorang perempuan yang sedang kesulitan. Pada suatu Rabu pagi, ia melihat Laras Ayuningrum keluar rumah sambil menggandeng tangan Kirana Ayuningrum Pradana menuju PAUD komunitas. Saat itulah ia mendapatkan ide baru. Dari berbagai percakapan dengan warga, ia mengetahui bahwa Ibu Sri Wahyuni, pemilik warung sembako satu-satunya yang cukup besar di sepanjang Jalan Lama Tuntang, adalah perempuan ramah yang mengenal hampir semua penduduk dan senang berbincang. Pagi itu juga Bayu Pradana Wiratama masuk ke warung tersebut, memperkenalkan diri sebagai pengusaha yang ingin berinvestasi di daerah itu sambil membeli beberapa kebutuhan sehari-hari agar percakapan terasa alami. "Bapak bukan orang sini, ya?" tanya Ibu Sri Wahyuni dengan ramah sambil memasukkan belanjaannya ke dalam kantong. "Saya dari Jakarta. Kebetulan sedang menyelesaikan urusan bisnis di sini. Tapi menurut saya, Ibu pasti mengenal hampir semua orang di daerah ini." Mendengar pujian itu, Ibu Sri Wahyuni tersenyum bangga. "Betul sekali. Sudah 30 tahun saya membuka warung ini. Saya melihat banyak orang lahir, tumbuh, bahkan membangun keluarga di sini. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Bayu Pradana Wiratama. Saya sedang mencari seseorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk mengurus administrasi serta keuangan perkebunan yang akan saya beli. Apakah Ibu mengenal orang seperti itu yang sedang membutuhkan pekerjaan?" Mata Ibu Sri Wahyuni langsung berbinar, dan Bayu Pradana Wiratama merasa harapan sekaligus rasa bersalah bercampur menjadi satu karena rencananya mulai berjalan. Tentu saja ada. Orang yang paling cocok adalah Laras Ayuningrum. Dia pekerja keras, teliti, dan sangat pandai mengurus pembukuan. Dulu dia menangani administrasi di perkebunan keluarga Santoso sebelum Ibu Sri Wahyuni tiba-tiba menghentikan ucapannya seolah sadar ia hampir membuka kisah yang sensitif. "Sebelum apa?" tanya Bayu Pradana Wiratama, berpura-pura tidak mengetahui apapun. Ibu Sri Wahyuni menurunkan suaranya. "Beberapa tahun lalu terjadi masalah besar. Orang-orang menuduh Laras Ayuningrum menggelapkan uang milik perkebunan. Tetapi saya tidak pernah percaya sedikit pun pada tuduhan itu," lanjut Ibu Sri Wahyuni dengan nada tegas. "Saya sudah mengenal Laras Ayuningrum sejak masih kecil. Dia perempuan paling jujur yang pernah saya kenal. Menurut saya semua itu hanyalah jebakan, hanya saja saya tidak tahu siapa pelakunya dan apa alasannya. Sejak kejadian itu namanya tercemar. Tidak ada lagi orang yang mau mempekerjakannya. Padahal kemampuannya luar biasa. Terlalu sayang jika sekarang ia hanya bertahan hidup dengan menerima cucian dan jahitan dari warga." Bayu Pradana Wiratama berusaha terdengar santai ketika bertanya, "Apakah rumahnya dekat dari sini?" Ibu Sri Wahyuni mengangguk. "Tidak jauh. Di kawasan Jalan Lama Tuntang dekat Kali Kering Tuntang. Rumahnya sangat sederhana. Dia tinggal di sana bersama putrinya yang masih kecil, Kirana Ayuningrum Pradana. Anak itu sangat manis." Perempuan tua itu menghela napas panjang. "Saya benar-benar kasihan kepadanya. Perempuan baik, pekerja keras, membesarkan anak seorang diri, tetapi hidup terus memberinya cobaan." Dada Bayu Pradana Wiratama kembali terasa sesak, namun ia tetap menjaga suaranya agar terdengar tenang. "Menurut Ibu, apakah dia bersedia bertemu dengan saya jika saya menawarkan pekerjaan?" Ibu Sri Wahyuni berpikir sejenak sebelum menjawab. Dia memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak suka menerima belas kasihan dari siapapun. Tetapi jika benar-benar pekerjaan resmi dengan gaji yang layak, saya yakin dia akan mempertimbangkannya. Sejujurnya dia sangat membutuhkannya. Dari percakapan itulah Bayu Pradana Wiratama memperoleh petunjuk lokasi rumah Laras Ayuningrum sekaligus alasan yang masuk akal untuk mendekatinya. Keesokan harinya ia berpakaian jauh lebih sederhana daripada biasanya.
Jam tangan mewahnya ditinggalkan di penginapan, mobil Range Rover diganti dengan sebuah mobil pickup sewaan. Lalu ia menuju rumah sederhana di ujung Jalan Lama Tuntang. Jantungnya berdegup kencang ketika memilih berjalan kaki beberapa meter terakhir karena tidak ingin terlihat datang dengan kemewahan yang dapat membuat penghuni rumah merasa terintimidasi. Orang pertama yang melihatnya justru Kirana Ayuningrum Pradana, yang sedang bermain dengan boneka kain usang di halaman tanah di depan rumah. Gadis kecil itu menatapnya penuh rasa ingin tahu tanpa sedikit pun rasa takut, sebagaimana hanya anak kecil yang mampu memandang orang asing. "Halo," sapanya polos. "Halo," jawab Bayu Pradana Wiratama, merasakan tenggorokannya tiba-tiba tercekat. "Apakah ibumu ada di rumah?" Sebelum Kirana Ayuningrum Pradana sempat menjawab, pintu rumah terbuka dan Laras Ayuningrum keluar sambil mengeringkan tangan dengan lap dapur yang sudah usang. Rambutnya diikat sederhana, sementara kedua matanya menatap penuh kewaspadaan kepada pria asing yang berdiri di halaman rumahnya. Pada detik itulah, untuk pertama kalinya setelah 26 tahun, Bayu Pradana Wiratama melihat wajahnya dari jarak sedekat itu. Waktu seakan runtuh menimpa dirinya. Laras Ayuningrum memang tampak lebih tua, lebih letih, dan garis-garis penderitaan sudah tergambar jelas di wajahnya, tetapi matanya tetap sama. Mata yang selama bertahun-tahun selalu hadir dalam mimpinya ketika ia masih tinggal di Jakarta sebelum akhirnya berusaha mengubur semua kenangan di balik kesibukan pekerjaan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Laras Ayuningrum dengan sopan namun penuh kehati-hatian, sikap yang lahir dari seseorang yang telah terlalu sering dikecewakan oleh kehidupan. Bayu Pradana Wiratama membuka mulut untuk menjawab, tetapi untuk beberapa saat tidak satu kata pun keluar. Selama beberapa malam terakhir ia telah membayangkan pertemuan itu dalam berbagai kemungkinan, namun tidak satu pun mempersiapkannya menghadapi rasa sesak yang kini memenuhi tenggorokannya. Laras Ayuningrum, akhirnya ia berhasil mengucapkan nama itu dengan suara serak. Begitu mendengar namanya dilafalkan dengan intonasi yang hanya pernah dimiliki oleh satu orang di dunia, Laras Ayuningrum langsung mengenali pria yang berdiri di hadapannya. Lap dapur di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. "Bayu Pradana Wiratama," bisiknya lirih penuh ketidakpercayaan, seolah nama itu telah lama terkubur di dalam hatinya. "Ya, ini aku," jawab Bayu Pradana Wiratama, merasakan matanya mulai memanas seperti yang tidak pernah ia rasakan lagi sejak masa mudanya. Laras Ayuningrum terpaku di ambang pintu. Wajahnya berganti-ganti menampilkan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan emosi yang sulit disembunyikan. Lalu perlahan muncul kembali luka lama yang selama ini ia pendam jauh di dalam hatinya. Namun Bayu Pradana Wiratama dapat merasakan dengan jelas bahwa di balik tatapan itu tersimpan luka lama yang kembali terbuka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Laras Ayuningrum dengan nada lebih keras daripada yang sebenarnya ia inginkan. Suaranya dipenuhi sikap waspada yang muncul secara naluriah. Bayu Pradana Wiratama terdiam sejenak. Awalnya ia sudah menyiapkan alasan bahwa dirinya datang hanya untuk urusan bisnis dan berniat mendekatinya perlahan. Tetapi saat berdiri tepat di hadapan Laras Ayuningrum, semua rencana itu terasa tidak jujur. "Beberapa hari yang lalu aku melewati jalan ini dan melihatmu membawa kasur itu," jawabnya pelan. Wajah Laras Ayuningrum langsung memerah karena malu. Secara refleks ia melangkah mundur, seolah ingin menyembunyikan rumah sederhananya dari pandangan pria itu. "Jadi setelah melihatku, kamu memutuskan mencari tahu tentang hidupku?" tanyanya dengan suara bergetar antara marah dan terluka. "Kamu ingin tahu di mana aku tinggal? Bagaimana aku hidup?" "Untuk apa, Bayu Pradana Wiratama? Supaya kamu bisa merasa kasihan? Atau supaya kamu merasa menjadi orang baik dengan memberi sedekah kepada perempuan yang dulu kamu tinggalkan?" "Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu," jawab Bayu Pradana Wiratama cepat, hampir seperti membela diri. Laras Ayuningrum tertawa pelan, tetapi tawa itu sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. "Benarkah? Kalau begitu apa sebutanmu untuk 26 tahun tanpa kabar? Apa namanya janji untuk kembali yang tidak pernah ditepati?" Ketegangan di antara mereka membuat Kirana Ayuningrum Pradana perlahan mendekati ibunya dan memegang ujung gaunnya sambil memandang Bayu Pradana Wiratama dengan mata membesar. "Ibu," panggilnya lirih. Laras Ayuningrum langsung meletakkan tangannya di bahu putrinya sebagai bentuk perlindungan. Gerakan sederhana itu membuat Bayu Pradana Wiratama akhirnya memperhatikan mata anak itu dari jarak dekat.
Mata itu berwarna hijau lembut dengan rona khas yang hanya pernah ia lihat pada satu orang sepanjang hidupnya, yaitu Ibu Ratna Pradana, ibunya yang telah meninggal 8 tahun lalu. Dunia seakan berputar. Lututnya hampir kehilangan tenaga hingga ia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak terjatuh. Laras Ayuningrum, ucapnya dengan suara yang kini dipenuhi kegelisahan. Berapa usia anak itu? Wajah Laras Ayuningrum langsung pucat. Dalam sekejap Bayu Pradana Wiratama merasa dirinya baru saja menemukan rahasia besar yang selama bertahun-tahun disembunyikan perempuan itu tanpa perlu mendengar pengakuan apapun. Pergilah, Bayu Pradana Wiratama, katanya dengan suara bergetar tetapi tetap tegas. Tolong pergi dan jangan pernah kembali lagi. Aku harus tahu, desak Bayu Pradana Wiratama. Tidak ada yang perlu kamu ketahui, balas Laras Ayuningrum. Kali ini air matanya mulai memenuhi kedua matanya meski ia berusaha keras menahannya. 26 tahun yang lalu kamu sudah membuat pilihanmu. Kamu memilih Jakarta, memilih cita-citamu, memilih kehidupanmu di sana. Aku menghormati keputusan itu. Meski sangat menyakitkan dan menghancurkan hidupku, aku tetap bertahan sendirian sebisaku. Jadi sekarang kamu tidak berhak datang kembali setelah sekian lama hanya untuk menghancurkan benteng yang susah payahku bangun demi melindungi diriku. Bayu Pradana Wiratama menatap mata perempuan itu dengan penuh harap. Mata anak itu sama persis dengan mata Ibu Ratna Pradana, katanya lirih hampir memohon. Aku yakin aku tidak mungkin salah. Keheningan yang mengikuti terasa begitu berat hingga udara seolah berhenti bergerak. Kirana Ayuningrum Pradana, yang belum memahami apa yang sedang terjadi namun merasakan kesedihan ibunya, mulai menangis pelan. Laras Ayuningrum segera mengangkat putrinya ke dalam pelukan dengan gerakan cepat lalu menatap Bayu Pradana Wiratama dengan campuran rasa sakit, kemarahan, dan kelelahan yang lahir dari bertahun-tahun memikul beban seorang diri. Pergilah, ulangnya sekali lagi, kali ini hanya berupa bisikan serak. Aku mohon, pergilah sebelum semuanya menjadi jauh lebih buruk. Bayu Pradana Wiratama tetap berdiri di tempatnya, merasakan hatinya hancur dengan cara yang belum pernah ia alami. Bahkan saat menghadapi kegagalan bisnis terbesar ataupun negosiasi tersulit sepanjang hidupnya. Ia ingin tetap bertahan, ingin melangkah masuk rumah itu dan berbicara sampai semua rahasia terungkap. Namun ada sesuatu dalam tatapan Laras Ayuningrum, perpaduan antara permohonan dan keputusasaan yang begitu dalam, membuat Bayu Pradana Wiratama akhirnya mengurungkan niatnya. Aku akan kembali, katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Kali ini aku tidak akan menyerah, Laras Ayuningrum. Aku berjanji. Laras Ayuningrum hanya menatapnya sesaat sebelum menjawab lirih namun dingin. Janji-janjimu sudah lama tidak berarti apapun bagiku. Setelah mengucapkan itu, ia masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu dengan keras hingga bunyinya menggema di tengah sore yang sunyi. Bayu Pradana Wiratama tetap berdiri lama di halaman, menatap pintu yang tertutup rapat sambil merasakan seluruh beban yang baru saja menimpa hidupnya. Mungkin ia memiliki seorang putri kandung, seorang anak perempuan berusia 3 tahun yang selama ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya, tumbuh di rumah yang hampir roboh sementara dirinya sibuk membangun kerajaan bisnis dan menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah tanpa pernah menyadari kenyataan itu. Dengan langkah berat ia kembali ke mobil pikap sewaannya dan mengemudi menuju pusat Ambarawa dalam keheningan yang mencekam. Sepanjang perjalanan, bayangan mata hijau Kirana Ayuningrum Pradana terus memenuhi pikirannya. Malam itu di kamar penginapan ia sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di tepi ranjang menatap langit-langit sambil berulang kali menghitung waktu di dalam kepalanya. Kirana Ayuningrum Pradana kini berusia 3 tahun. Berdasarkan informasi yang ia kumpulkan, itu berarti anak tersebut kemungkinan besar dikandung sekitar 4 tahun yang lalu. Dan tepat 4 tahun sebelumnya, Bayu Pradana Wiratama teringat bahwa itulah satu-satunya kesempatan dalam 26 tahun terakhir ketika ia kembali ke Ambarawa. Saat itu ia hanya singgah kurang dari seminggu karena Pak Widodo Pradana, paman jauhnya, meninggal dunia dan meninggalkan sebidang perkebunan kecil sebagai warisan. Ia datang hanya untuk mengurus dokumen, menjual aset itu, lalu segera kembali ke Jakarta karena kesibukan bisnisnya tidak memberinya banyak waktu. Namun pada salah satu malam selama kunjungan singkat tersebut, ia bertemu secara tidak sengaja dengan Laras Ayuningrum di sebuah warung kopi kecil.
Mereka mengobrol panjang mengenang masa lalu sambil menikmati beberapa gelas minuman hingga larut malam. Pertemuan itu berakhir sebagai sebuah malam penuh nostalgia yang saat itu dianggap Bayu Pradana Wiratama hanyalah kenangan sesaat tanpa konsekuensi apapun. Keesokan harinya ia kembali ke Jakarta tanpa sempat membicarakan apapun lagi dengan Laras Ayuningrum, merasa bingung dan malu menghadapi perasaan lama yang tiba-tiba muncul kembali. Ia tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengetahui bahwa malam itu telah menghadirkan seorang anak ke dunia. Kesadaran itu membuat rasa mual dan penyesalan menyerangnya begitu hebat hingga ia berlari ke kamar mandi penginapan, membungkuk di depan wastafel selama beberapa menit sambil berusaha mengendalikan napasnya. Bagaimana mungkin ia bisa begitu buta? Bagaimana mungkin selama 4 tahun ia sama sekali tidak mengetahui bahwa putrinya tumbuh dalam kemiskinan sementara dirinya terus menumpuk kekayaan dan memperluas kerajaan bisnis? Kemarahan terhadap dirinya sendiri perlahan berubah menjadi tekad yang sangat kuat. Kali ini ia tidak akan menyerah. Apapun yang harus dilakukan, ia akan memperbaiki semuanya. Ia akan hadir dalam kehidupan Kirana Ayuningrum Pradana, dan ia akan membuktikan kepada Laras Ayuningrum bahwa dirinya bukan lagi pemuda yang dahulu menghilang tanpa kabar. Namun ia juga memahami bahwa semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Harga diri Laras Ayuningrum telah ditempa oleh bertahun-tahun penderitaan dan ketidakadilan. Jika ia datang membawa uang, janji-janji besar, atau sikap seorang pengusaha kaya yang terbiasa menyelesaikan segala sesuatu dengan kekayaan, perempuan itu justru akan semakin menjauh. Karena itu Bayu Pradana Wiratama sadar bahwa sebelum melakukan apapun, ia harus lebih dahulu mendapatkan kembali kepercayaan Laras Ayuningrum dan membuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata, bahwa kali ini ia benar-benar datang untuk tetap tinggal. Keesokan paginya Bayu Pradana Wiratama bangun lebih awal dengan tekad kuat untuk menjalankan rencana yang telah ia susun sepanjang malam. Ia sadar bahwa dirinya membutuhkan sekutu di Ambarawa, orang-orang yang mengenal Laras Ayuningrum dengan baik dan dapat membantunya memahami kehidupan perempuan itu sekaligus membuka jalan agar ia bisa mendekatinya secara wajar. Ia kembali mengunjungi warung sembako milik Ibu Sri Wahyuni, yang menyambutnya dengan keramahan yang sama seperti hari sebelumnya. "Bagaimana, Pak? Sudah jadi membeli perkebunan itu?" tanyanya sambil tersenyum. Bayu Pradana Wiratama mengangguk. "Ya, minggu ini transaksi akan selesai." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Kemarin Ibu bercerita tentang Laras Ayuningrum, ingat? Saya sempat menemuinya dan menawarkan pekerjaan." Mata Ibu Sri Wahyuni langsung berbinar penuh rasa ingin tahu. "Lalu bagaimana? Dia menerima?" Bayu Pradana Wiratama menggeleng pelan. "Belum. Dia tampak sangat berhati-hati. Setelah semua yang pernah dialaminya, saya rasa wajar kalau dia sulit mempercayai orang asing yang tiba-tiba datang membawa tawaran pekerjaan." Ibu Sri Wahyuni mengangguk penuh pengertian. "Memang begitu sifatnya sekarang. Kota ini sudah terlalu sering mengecewakannya. Tapi kalau Bapak sabar, lama-kelamaan dia pasti akan membuka hati. Sebenarnya dia hanya membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa dipercaya." Nasihat itu disimpan baik-baik oleh Bayu Pradana Wiratama. Ia kemudian bertanya dengan hati-hati, "Kalau boleh tahu, bisakah Ibu menceritakan lebih banyak tentang tuduhan yang pernah menimpanya? Saya ingin memahami semuanya agar tidak bersikap sembarangan kepadanya." Ibu Sri Wahyuni memastikan tidak ada pelanggan lain di dalam warung sebelum merendahkan suaranya. Perkebunan milik keluarga Santoso adalah yang terbesar di daerah ini. Luasnya sekitar 500 hektare, belum termasuk lahan pertanian lainnya. Pemiliknya, Pak Hartono Santoso, adalah orang yang sangat keras dan otoriter. Semua orang harus mematuhi ucapannya tanpa berani membantah. Beliau memiliki 2 orang anak, yaitu Reza Santoso dan Maya Santoso. Sekarang Reza Santoso yang mengurus sebagian besar usaha keluarga karena ayahnya sudah tua dan sering sakit. Bayu Pradana Wiratama segera bertanya, "Jadi Pak Hartono Santoso yang menuduh Laras Ayuningrum?" Ibu Sri Wahyuni mengangguk pelan. "Benar. Katanya ada uang perusahaan sekitar 250 juta rupiah yang hilang, dan karena Laras Ayuningrum satu-satunya orang yang mengelola pembukuan, semua tuduhan langsung diarahkan kepadanya.
Pak Hartono Santoso bahkan memanggil Polri dan membuat keributan besar hingga seluruh warga percaya bahwa Laras Ayuningrum bersalah. Sejak saat itu nama baiknya hancur. Meski belum ada bukti nyata yang menunjukkan kesalahan Laras Ayuningrum, kemarahan Bayu Pradana Wiratama semakin memuncak. Apa tidak ada yang mencoba menyelidiki kemungkinan lain? Mungkin ada pegawai lain yang terlibat atau kesalahan dalam pencatatan keuangan? Ibu Sri Wahyuni hanya mengangkat bahu dengan wajah pasrah. Siapa yang berani menyelidiki keluarga Santoso? Mereka menguasai banyak usaha di daerah ini, memiliki pengaruh besar, dekat dengan para pejabat, dan mampu menyewa pengacara terbaik. Tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan ucapan mereka. Laras Ayuningrum memang sempat berusaha membela diri, tetapi usahanya tenggelam begitu saja. Setelah mengucapkan terima kasih, Bayu Pradana Wiratama meninggalkan warung dengan pikiran yang terus bekerja. Ia sadar bahwa jika benar-benar ingin menolong Laras Ayuningrum, ia tidak boleh hanya memberikan bantuan materi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan nama perempuan itu dan membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa tuduhan tersebut tidak pernah terbukti secara adil. Ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk itu, mulai dari sumber daya, jaringan profesional, hingga tim pengacara terbaik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kekayaannya dapat digunakan demi tujuan yang benar-benar berarti. Selama minggu berikutnya, Bayu Pradana Wiratama membagi perhatiannya ke dalam dua misi sekaligus. Di satu sisi, ia melanjutkan proses pembelian perkebunan di sekitar Ambarawa agar keberadaannya di kota itu tetap terlihat wajar. Sementara di sisi lain, ia mulai menyusun langkah-langkah hukum dan penyelidikan yang dapat membuka kembali kasus lama yang telah menghancurkan kehidupan Laras Ayuningrum. Sementara itu, Bayu Pradana Wiratama secara diam-diam membentuk tim yang terdiri dari penyelidik swasta dan pengacara berpengalaman untuk membuka kembali kasus yang pernah menimpa Laras Ayuningrum, dengan harapan menemukan bukti baru yang mampu membersihkan nama baiknya. Pada saat yang sama, ia juga mulai perlahan hadir dalam kehidupan Laras Ayuningrum. Tanpa memaksakan diri. Ia tidak lagi datang ke rumahnya karena tahu hal itu hanya akan membuat perempuan itu semakin menjaga jarak. Sebaliknya, ia mulai sering berada di tempat-tempat yang biasa didatangi Laras Ayuningrum, seperti warung sembako Ibu Sri Wahyuni, alun-alun Ambarawa tempat Kirana Ayuningrum Pradana sering bermain setiap minggu sore, serta musala tempat PAUD komunitas berada. Pada awalnya Laras Ayuningrum selalu menghindarinya. Setiap kali melihat Bayu Pradana Wiratama, ia sengaja menyeberang jalan atau menolak setiap ajakan berbicara. Namun Bayu Pradana Wiratama tidak pernah menyerah. Ia tetap bersikap tenang, tidak memaksa, dan tidak mengejar secara berlebihan hingga perlahan tembok pertahanan Laras Ayuningrum mulai melemah. Pada suatu minggu sore di alun-alun Ambarawa, akhirnya terjadi percakapan pertama yang benar-benar jujur sejak pertemuan mereka di rumah sederhana itu. Kirana Ayuningrum Pradana sedang berlari-lari di sekitar air mancur tua yang sudah lama tidak berfungsi sambil mengejar burung merpati dengan tawa riang. Sedangkan Laras Ayuningrum duduk di bangku taman sambil menjahit pakaian pesanan untuk menambah penghasilan. Bayu Pradana Wiratama berjalan mendekat dengan tenang lalu bertanya, "Bolehkah aku duduk di sini?" sambil menunjuk ujung bangku yang masih kosong. Laras Ayuningrum mengangkat wajahnya, tampak ragu, tetapi tidak menolak. Bayu Pradana Wiratama menganggap diamnya sebagai izin, lalu duduk dengan tetap menjaga jarak yang sopan. Selama beberapa menit mereka hanya terdiam sambil memperhatikan Kirana Ayuningrum Pradana bermain. Akhirnya Bayu Pradana Wiratama berkata dengan lembut, "Dia anak yang sangat cantik." Tanpa mengalihkan pandangan dari jahitannya, Laras Ayuningrum menjawab pelan, "Aku tahu." Setelah menarik napas panjang, Bayu Pradana Wiratama berkata, "Laras Ayuningrum, kali ini aku ingin berbicara dengan jujur. Tidak ada lagi yang ingin kusembunyikan." Laras Ayuningrum meletakkan jahitannya di pangkuan lalu menatapnya. "Apalagi yang ingin kamu dengar? Bahwa benar Kirana Ayuningrum Pradana adalah putrimu? Bahwa aku mengandung setelah malam ketika kamu kembali ke Ambarawa 4 tahun lalu untuk mengurus warisan pamanmu?" Ia berhenti sejenak karena wajahnya memerah, kemudian melanjutkan dengan suara pelan, "Aku tidak pernah memberitahumu karena sebelumnya aku sudah berkali-kali mencoba menghubungimu selama bertahun-tahun dan tidak pernah mendapat balasan. Menurutmu apakah aku masih sanggup mencoba lagi setelah mengetahui aku sedang mengandung, sementara aku yakin kamu mungkin akan mengabaikanku sekali lagi?"
Setiap kata yang diucapkan Laras Ayuningrum terasa seperti menusuk hati Bayu Pradana Wiratama karena ia tahu semua itu benar. Aku tidak pernah menerima pesan apapun darimu, katanya dengan suara lirih. Aku benar-benar mengirim surat ke alamat lamamu, tetapi semuanya kembali karena alamat itu sudah tidak berlaku. Aku juga berusaha mencari nomor teleponmu melalui beberapa kenalan, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Laras Ayuningrum mengangguk pelan. Aku juga tidak punya cara untuk menemukanmu. Setelah tahu aku hamil, ditambah hidupku yang sudah hancur akibat fitnah keluarga Santoso, aku memutuskan membesarkan anak ini sendirian tanpa bergantung kepada laki-laki yang menurutku sudah lama memiliki kehidupan baru. Bayu Pradana Wiratama memejamkan mata sejenak, mencoba menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Selama 20 tahun terakhir ia memang berkali-kali mengganti nomor telepon dan berpindah tempat tinggal demi urusan pekerjaan sehingga tidak mengherankan bila Laras Ayuningrum gagal menemukannya. Maafkan aku, ucapnya dengan suara bergetar. Aku benar-benar menyesal telah menghilang, kehilangan hubungan denganmu, dan membiarkanmu menghadapi semua ini seorang diri. Andai saja aku tahu, Laras Ayuningrum memotong ucapannya dengan nada yang lebih lembut namun penuh kelelahan. Masalahnya memang kamu tidak tahu. Tapi itu terjadi karena kamu memilih untuk tidak mencari tahu. Selama 26 tahun kamu sebenarnya bisa saja kembali ke sini, atau setidaknya mencari kabar melalui seseorang yang masih tinggal di Ambarawa. Kamu sebenarnya bisa kembali kapan saja selama 26 tahun itu. Kamu juga bisa berusaha mencariku jika memang sungguh-sungguh menginginkannya. Tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Aku tidak sepenuhnya menyalahkanmu, karena kehidupan yang kamu bangun di Jakarta memang merupakan impianmu sendiri, dan itu adalah impian yang wajar untuk diperjuangkan. Namun aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa semua itu tidak pernah menyakitiku, apalagi sekarang ketika kamu tiba-tiba muncul dan ingin mengambil tempat dalam kehidupan Kirana Ayuningrum Pradana setelah 3 tahun sama sekali tidak hadir. Bayu Pradana Wiratama menatapnya dengan penuh kesungguhan. Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya, dan juga bagian dari hidupmu, jika kamu mengizinkannya. Laras Ayuningrum menggeleng perlahan dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tidak semudah itu, Bayu Pradana Wiratama. Selama ini aku membangun kehidupanku sendiri tanpa bergantung kepadamu, seberat apapun keadaannya. Kirana Ayuningrum Pradana bahkan tidak pernah tahu bahwa ayah kandungnya masih hidup. Selama ini dia hanya mengenal dunia kecil kami berdua. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk begitu saja dan mengubah semuanya hanya karena sekarang kamu memutuskan ingin menjadi seorang ayah. Bayu Pradana Wiratama mengangguk pelan. Aku mengerti mengapa kamu sulit percaya. Tapi berilah aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku sudah berubah, bahwa aku bukan lagi pemuda yang dahulu menghilang tanpa kabar. Laras Ayuningrum menatapnya lama seolah menilai setiap kata yang diucapkannya. Setelah menarik napas panjang ia berkata, aku tidak akan melarangmu mencoba. Tetapi dengarkan baik-baik, aku tidak akan mempermudah semuanya. Aku tidak akan mengorbankan kemandirianku, harga diriku, ataupun perlindungan yang selama ini kubangun untuk Kirana Ayuningrum Pradana hanya karena kamu datang membawa kekayaan dan niat baik. Kalau kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup kami, buktikan dengan waktu, kesabaran, dan tindakan nyata, bukan dengan janji indah atau tindakan yang berlebihan. Tanpa ragu sedikit pun Bayu Pradana Wiratama menjawab, aku menerima semua syarat itu. Sejak hari itulah mereka perlahan mulai membangun kembali hubungan yang pernah terputus selama 26 tahun. Sementara sebuah malam singkat 4 tahun sebelumnya telah meninggalkan kenyataan yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Dalam beberapa minggu berikutnya Bayu Pradana Wiratama menetap lebih lama di Ambarawa setelah resmi menyelesaikan pembelian perkebunan yang sejak awal memang sedang dinegosiasikannya. Perkebunan itu berada tepat di sebelah perkebunan keluarga Santoso, dan secara ironis menjadi pusat aktivitas barunya. Ia merekrut tenaga kerja setempat untuk mengelola operasional sehari-hari, sedangkan dirinya membagi waktu antara mengawasi usaha tersebut, memperbaiki hubungannya dengan Laras Ayuningrum, dan mengenal Kirana Ayuningrum Pradana, putri yang selama ini tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Pada awalnya setiap pertemuan berlangsung dengan canggung dan selalu berada di bawah pengawasan Laras Ayuningrum, dilakukan di tempat-tempat umum dengan batasan yang jelas. Bayu Pradana Wiratama sesekali membawa hadiah sederhana untuk Kirana Ayuningrum Pradana,
seperti buku cerita anak atau mainan kecil yang tidak mahal agar tidak terkesan ingin membeli kasih sayang putrinya, melainkan hanya menunjukkan perhatian yang tulus. Dengan kepolosan khas anak berusia 3 tahun, Kirana Ayuningrum Pradana tidak membutuhkan waktu lama untuk menyukai pria yang selalu meluangkan waktu bermain bersamanya, mendengarkan setiap cerita polosnya tentang burung dan kupu-kupu yang ditemuinya di halaman rumah, serta tertawa hangat setiap kali ia melontarkan lelucon sederhana. Dari kejauhan Laras Ayuningrum memperhatikan semua itu dengan perasaan yang rumit. Ia merasa lega karena putrinya akhirnya merasakan kehangatan sosok ayah yang selama ini tidak pernah dimiliki. Tetapi di saat yang sama ia takut mempercayai bahwa semua itu benar-benar nyata. Takut jika suatu hari Bayu Pradana Wiratama kembali menghilang seperti dahulu. Sekitar 1 bulan setelah pertemuan pertama mereka, pada suatu sore Bayu Pradana Wiratama memutuskan menceritakan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim investigasinya mengenai tuduhan penggelapan yang pernah menghancurkan kehidupan Laras Ayuningrum. Kali ini mereka bertemu di rumah sederhana milik Laras Ayuningrum. Dan untuk pertama kalinya sejak 26 tahun berpisah, perempuan itu sendiri yang mengundangnya masuk setelah selama berminggu-minggu mereka hanya bertemu di tempat-tempat umum. Bagian dalam rumah itu sangat sederhana, tetapi bersih dan tertata rapi, mencerminkan usaha Laras Ayuningrum mempertahankan martabatnya meskipun hidup dalam keterbatasan. Perabotannya hanya sedikit, sebuah meja kayu tua, 2 kursi yang berbeda bentuk, serta sebuah ranjang kecil di kamar yang terlihat dari pintu yang sedikit terbuka. Di atas ranjang itu terletak kasur kapuk yang sama persis dengan kasur yang pernah dilihat Bayu Pradana Wiratama di panggung Laras Ayuningrum di jalan beberapa minggu sebelumnya. Setelah Kirana Ayuningrum Pradana tertidur lelap di kamar sebelah karena kelelahan bermain seharian, Bayu Pradana Wiratama duduk di meja kayu itu lalu berkata pelan, "Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kuberitahukan kepadamu." Laras Ayuningrum meletakkan secangkir kopi tubruk di hadapannya menggunakan cangkir enamel yang sudah retak, kemudian bertanya, "Apa?" Bayu Pradana Wiratama menarik napas sebelum menjawab, "Aku telah meminta tim penyelidik membuka kembali kasus tuduhan penggelapan uang yang pernah menimpamu di perkebunan keluarga Santoso." Wajah Laras Ayuningrum langsung berubah tegang. "Kamu melakukan apa?" "Aku tidak pernah memintamu melakukan itu." Bayu Pradana Wiratama mengangguk pelan. "Aku tahu. Tetapi aku tidak bisa hanya diam setelah mengetahui hidupmu hancur karena ketidakadilan itu." Dengan nada yang mulai meninggi, Laras Ayuningrum berkata, "Aku tidak membutuhkan seseorang untuk datang dan menyelesaikan semua masalahku. Selama 4 tahun aku menghadapi semuanya sendirian. Aku tidak membutuhkan penyelamat." Bayu Pradana Wiratama menggeleng pelan. "Aku tidak sedang mencoba menjadi penyelamat. Aku hanya ingin memperbaiki sebuah ketidakadilan yang mungkin tidak akan terjadi jika dulu aku tetap berada di sisimu." Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan suara lebih tenang. "Yang terpenting, tim penyelidikku menemukan sesuatu." Kemarahan di wajah Laras Ayuningrum perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. "Apa yang mereka temukan?" Bayu Pradana Wiratama mengeluarkan sebuah map tipis berisi dokumen. Melalui jalur hukum dan analisis dokumen keuangan, mereka berhasil menelusuri transaksi rekening perkebunan keluarga Santoso pada saat uang itu dinyatakan hilang. Hasilnya menunjukkan bahwa dana tersebut sama sekali tidak pernah masuk ke rekening yang berhubungan denganmu. Uang itu justru dipindahkan sedikit demi sedikit selama 3 bulan ke rekening sebuah perusahaan fiktif yang ternyata dikendalikan oleh... Ia berhenti sejenak sambil menatap mata Laras Ayuningrum. "Reza Santoso." Laras Ayuningrum membeku. Cangkir kopi di tangannya bergetar pelan. "Reza Santoso? Putra Pak Hartono Santoso?" tanyanya lirih. Bayu Pradana Wiratama mengangguk. "Benar. Besar kemungkinan selama bertahun-tahun dia menggelapkan uang keluarganya sendiri. Kemungkinan untuk menutupi utang atau kebiasaan berjudi. Ketika Pak Hartono Santoso menyadari ada dana yang hilang, Reza Santoso memanfaatkan keadaan dengan mengalihkan seluruh kesalahan kepadamu karena kamu adalah orang yang mengelola pembukuan." Laras Ayuningrum perlahan menjatuhkan tubuhnya ke kursi karena kedua kakinya terasa lemas. "Ya Tuhan. Aku memang selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak pernah menyangka pelakunya adalah Reza Santoso. Dia selalu bersikap baik kepadaku. Bahkan ketika tuduhan itu muncul, dia berpura-pura membelaku di depan semua orang dan mengatakan bahwa pasti telah terjadi kesalahan.
Aku benar-benar mempercayainya. Dengan nada penuh kemarahan, Bayu Pradana Wiratama berkata, justru itulah caranya menutupi jejak. Dengan berpura-pura membelamu, dia membuat semua orang yakin bahwa dirinya tidak mungkin bersalah. Ia kemudian mendorong map berisi dokumen itu ke arah Laras Ayuningrum. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa mengajukan pembukaan kembali kasus tersebut. Kita dapat membersihkan nama baikmu dan bahkan menuntut keluarga Santoso atas kerugian yang telah mereka sebabkan terhadap hidupmu. Laras Ayuningrum terdiam cukup lama. Kedua tangannya masih sedikit gemetar ketika memegang map itu. Setelah beberapa saat ia berkata pelan, ini akan menjadi pertarungan besar, Bayu Pradana Wiratama. Keluarga Santoso memiliki kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh yang sangat kuat di Ambarawa. Mereka tidak akan tinggal diam menghadapi semua ini. Bayu Pradana Wiratama menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku tahu. Aku memang memiliki sumber daya yang jauh lebih besar sekarang, Laras Ayuningrum. Tetapi yang paling penting, kali ini kamu tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Laras Ayuningrum mengangkat wajahnya dan menatap Bayu Pradana Wiratama. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, ia melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan perempuan itu. Belum sepenuhnya menjadi kepercayaan, tetapi setidaknya mulai muncul celah kecil pada tembok pertahanan yang selama bertahun-tahun melindungi hatinya. Dengan suara pelan Laras Ayuningrum bertanya, mengapa kamu melakukan semua ini, Bayu Pradana Wiratama? Tolong jangan berikan jawaban yang indah tentang penyesalan atau penebusan dosa. Aku ingin mendengar alasan yang sebenarnya. Bayu Pradana Wiratama menarik napas panjang sebelum menjawab dengan penuh kesungguhan. Karena aku benar-benar mencintaimu ketika kita masih berusia 18 tahun. Perasaan itu tulus dan sangat dalam. Bahkan setelah 26 tahun berlalu, setelah kehidupanku berubah sepenuhnya, setelah semua kesalahan dan keheningan yang kuciptakan sendiri, aku tidak pernah benar-benar mampu melupakanmu. Ketika aku mengetahui bahwa aku memiliki seorang putri dan menyadari kamu menjalani semua penderitaan itu sendirian sementara aku hidup nyaman di Jakarta, muncul keinginan yang sangat kuat dalam diriku untuk memperbaiki semuanya, untuk hadir dalam hidup kalian, dan melakukan hal-hal yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Laras Ayuningrum menatapnya lekat-lekat lalu bertanya, yang kamu rasakan itu cinta atau rasa bersalah? Bayu Pradana Wiratama tidak mencoba menghindar. Mungkin keduanya. Tetapi aku berjanji akan membuktikan melalui waktu dan perbuatanku bahwa yang paling besar adalah cintaku, bukan rasa bersalah. Aku ingin berada di sisi kalian bukan karena merasa wajib, melainkan karena memang itulah yang benar-benar kuinginkan. Laras Ayuningrum tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan menuju jendela, lalu memandang halaman rumah cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya ia berkata pelan tanpa menoleh, aku membutuhkan waktu, Bayu Pradana Wiratama. Waktu untuk menerima semua kenyataan ini, waktu untuk memutuskan apakah aku bisa mempercayaimu lagi, dan waktu untuk memikirkan apa yang paling baik bagi Kirana Ayuningrum Pradana. Bayu Pradana Wiratama mengangguk. Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu perlukan. Tetapi selama itu, izinkan aku melanjutkan proses hukum ini. Apakah aku boleh menggunakan semua bukti tersebut untuk membersihkan nama baikmu? Perlahan Laras Ayuningrum berbalik menghadapnya. Air mata tampak berkilau di sudut matanya. Ya. Tolong lakukan. Aku ingin namaku dipulihkan. Aku ingin bisa berjalan di kota ini tanpa merasa semua orang memandangku sebagai seorang pencuri. Dengan penuh keyakinan Bayu Pradana Wiratama menjawab, kalau begitu itulah yang akan kita lakukan. Aku berjanji semuanya akan ditempuh melalui jalur hukum yang benar tanpa cara-cara yang melanggar aturan. Keluarga Santoso harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Dalam beberapa hari berikutnya, seluruh tim hukum Bayu Pradana Wiratama mulai bekerja dengan sangat cepat. Para pengacara senior datang ke Ambarawa, bertemu dengan pihak berwenang, menyerahkan bukti transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa Reza Santoso adalah pihak yang mengalihkan dana perusahaan, lalu secara resmi mengajukan permohonan pembukaan kembali perkara serta pemulihan nama baik Laras Ayuningrum. Berita itu menyebar ke seluruh Ambarawa dengan sangat cepat.
Dalam waktu singkat hampir semua warga mengetahui bahwa tuduhan terhadap Laras Ayuningrum ternyata merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Reza Santoso demi menutupi penggelapan uang yang ia lakukan sendiri. Reaksi masyarakat pun beragam. Banyak warga yang sejak awal sebenarnya meragukan tuduhan tersebut namun selama ini takut melawan pengaruh keluarga Santoso akhirnya berani menunjukkan dukungan kepada Laras Ayuningrum. Bahkan beberapa orang datang langsung ke rumahnya untuk meminta maaf karena pernah menghakiminya tanpa mengetahui kebenaran. Namun di sisi lain, keluarga Santoso tentu tidak rela kehilangan kehormatan dan pengaruh mereka begitu saja. Meskipun usia Pak Hartono Santoso sudah lanjut dan kesehatannya terus menurun, ia segera memanggil para pengacara keluarganya untuk mengadakan rapat darurat guna menyusun strategi menghadapi serangan hukum yang kini mengancam seluruh nama baik keluarganya. Sekitar 2 minggu setelah kasus itu resmi dibuka kembali, suasana menjadi semakin tegang. Pada suatu sore, Reza Santoso tiba-tiba datang ke perkebunan milik Bayu Pradana Wiratama yang baru saja dibelinya. Pria berusia sekitar 40 tahun itu tampil rapi dengan pakaian mahal, tetapi wajahnya tidak mampu menyembunyikan kepanikan. Begitu dipersilakan masuk ke ruang kerja sederhana di perkebunan tersebut, ia langsung berkata, "Bayu Pradana Wiratama, kita harus berbicara." Dengan tenang Bayu Pradana Wiratama mempersilakannya duduk sambil mengamati setiap gerak-geriknya. Reza Santoso menarik napas panjang sebelum mengaku, "Saya tahu kalian sudah menemukan semua bukti tentang transaksi itu, rekening perusahaan fiktif, semuanya. Saya tidak akan menyangka lagi. Memang saya yang mengambil uang itu. Waktu itu saya terlilit utang besar akibat perjudian. Ketika ayah saya mengetahui ada dana yang hilang, saya panik dan memilih menjadikan Laras Ayuningrum sebagai kambing hitam karena hanya dia yang mengelola pembukuan." Wajah Bayu Pradana Wiratama tetap tenang, tetapi suaranya dipenuhi kemarahan yang tertahan. "Kamu menghancurkan seluruh hidupnya. Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, dipandang sebagai penjahat selama bertahun-tahun, lalu harus membesarkan seorang anak sendirian dalam kemiskinan. Dan sekarang kamu menceritakan semua itu seolah hanya sebuah kesalahan kecil." Dengan suara gemetar Reza Santoso menjawab, "Saya tahu saya bersalah. Karena itu saya datang untuk menawarkan penyelesaian. Saya bersedia memberikan ganti rugi kepada Laras Ayuningrum jika dia mau mencabut tuntutan dan menyelesaikan semuanya secara tertutup. Ayah saya, Pak Hartono Santoso, sudah sangat tua dan kesehatannya buruk. Kalau kasus ini berlanjut sampai pengadilan dan saya dihukum, saya khawatir beliau tidak akan sanggup menanggungnya." Bayu Pradana Wiratama memandangnya dengan dingin. "Jadi kamu ingin aku membantu menutupi kejahatanmu dengan menggunakan kondisi kesehatan ayahmu sebagai alasan?" Reza Santoso buru-buru menjawab, "Saya hanya meminta agar semua pihak mempertimbangkan dampaknya. Saya bersedia membayar ganti rugi dalam jumlah besar, jauh lebih banyak daripada yang mungkin diperoleh melalui putusan pengadilan, asalkan perkara ini diselesaikan tanpa proses pidana." Bayu Pradana Wiratama berdiri dari kursinya sebagai tanda bahwa pembicaraan telah selesai. "Keputusan itu bukan berada di tanganku. Yang berhak menentukan hanyalah Laras Ayuningrum. Aku akan menyampaikan tawaranmu apa adanya. Jika dia memilih menerima, itu murni karena keputusannya sendiri. Tetapi jika dia memilih melanjutkan proses hukum, aku akan mendukungnya sampai akhir apapun risikonya." Dengan wajah muram Reza Santoso meninggalkan perkebunan. Sore itu juga Bayu Pradana Wiratama langsung menemui Laras Ayuningrum di rumahnya dan menceritakan seluruh percakapan tersebut tanpa mengurangi satupun bagian. Laras Ayuningrum mendengarkan dalam diam dengan wajah tegang. Setelah cukup lama ia akhirnya bertanya, "Berapa besar uang yang ingin dia berikan?" Bayu Pradana Wiratama menggeleng pelan. Dia tidak menyebutkan angka pasti, tetapi dari cara bicaranya, aku yakin jumlahnya sangat besar. Mungkin cukup untuk membuatmu tidak perlu lagi bekerja membersihkan rumah atau menerima jahitan jika memang kamu tidak ingin. Laras Ayuningrum kembali terdiam cukup lama sambil menatap keluar melalui jendela dapur kecilnya. Pikiran di wajahnya tampak penuh pertimbangan. Akhirnya ia berkata pelan, "Uang sebanyak itu memang bisa menyelesaikan banyak masalah kami. Aku bisa memperbaiki rumah ini, memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk Kirana Ayuningrum Pradana. Bahkan mungkin melanjutkan kuliah yang dulu terpaksa kutinggalkan. Aku sebenarnya bisa menggunakan uang itu untuk menyelesaikan banyak hal,
lanjut Laras Ayuningrum pelan. Aku bisa memperbaiki rumah ini, memberikan kehidupan yang lebih baik kepada Kirana Ayuningrum Pradana, bahkan menyelesaikan kuliah manajemen yang dulu terpaksa kutinggalkan. Bayu Pradana Wiratama memandangnya dan bertanya lembut, tetapi? Laras Ayuningrum menarik napas panjang sebelum menjawab, tetapi kalau aku menerima uang itu, berarti Reza Santoso benar-benar lolos dari tanggung jawab. Dia melakukan kejahatan, menghancurkan hidupku selama bertahun-tahun, lalu cukup membayar sejumlah uang agar semuanya dilupakan. Itu bukan keadilan, Bayu Pradana Wiratama. Itu hanya berarti dia membeli hak untuk terus hidup seolah tidak pernah melakukan apapun. Mendengar jawaban itu, Bayu Pradana Wiratama merasakan kebanggaan sekaligus kekhawatiran. Ia bangga karena perempuan yang dicintainya tetap memegang teguh prinsipnya, tetapi ia juga tahu bahwa memilih jalur hukum berarti menghadapi pertarungan panjang melawan keluarga yang sangat berpengaruh. Dengan suara tenang ia berkata, "Kalau kamu memutuskan melanjutkan proses pidana, ketahuilah bahwa aku akan berada di sisimu sepanjang perjalanan ini. Aku akan memastikan kamu mendapatkan dukungan hukum terbaik. Tetapi keputusan ini harus datang darimu sendiri. Aku tidak akan memaksamu memilih jalan manapun." Laras Ayuningrum menatapnya dengan sorot mata penuh keteguhan yang langsung mengingatkan Bayu Pradana Wiratama pada gadis yang pernah ia cintai puluhan tahun lalu. "Aku memilih keadilan," katanya mantap. "Bukan demi uang dan bukan demi balas dendam. Aku ingin seluruh warga Ambarawa mengetahui melalui putusan pengadilan bahwa aku tidak pernah mencuri apapun. Aku ingin Kirana Ayuningrum Pradana tumbuh dengan mengetahui bahwa ibunya adalah perempuan yang jujur, bukan seseorang yang selamanya dicap bersalah karena fitnah." Bayu Pradana Wiratama mengangguk penuh hormat. "Kalau begitu kita akan memperjuangkannya." Keputusan Laras Ayuningrum menolak penyelesaian damai dan memilih membawa perkara itu ke pengadilan segera menjadi pembicaraan utama di seluruh Ambarawa. Berita tersebut menyebar begitu cepat hingga hampir setiap percakapan di warung sembako Ibu Sri Wahyuni, di alun-alun Ambarawa, maupun di ruang tunggu RSUD Ambarawa selalu membahas skandal yang melibatkan keluarga Santoso. Ketika mengetahui bahwa Laras Ayuningrum menolak tawaran putranya, Pak Hartono Santoso dikabarkan sangat marah. Meskipun kesehatannya terus menurun, ia segera mengumpulkan para pengacara senior keluarganya dan bertekad menggunakan seluruh pengaruh yang masih dimilikinya untuk membalikan keadaan. Menurut kesaksian beberapa pegawai perkebunan yang kemudian sampai ke telinga Ibu Sri Wahyuni, Pak Hartono Santoso bahkan sempat berteriak, "Apa kalian rela nama keluarga ini hancur hanya karena seorang mantan pegawai?" Informasi itu kemudian diteruskan oleh Ibu Sri Wahyuni kepada Bayu Pradana Wiratama. Tim hukum keluarga Santoso segera menyusun strategi dengan berusaha meragukan keaslian bukti transaksi keuangan yang diperoleh tim penyelidik Bayu Pradana Wiratama. Mereka menyatakan bahwa data tersebut mungkin telah dimanipulasi atau disalahartikan, mendatangkan ahli keuangan mereka sendiri, mengajukan berbagai keberatan terhadap dokumen yang diajukan, dan secara diam-diam menyebarkan isu di tengah masyarakat bahwa Laras Ayuningrum hanya berusaha memperoleh keuntungan dari keluarga kaya dengan berpura-pura menjadi korban. Namun Bayu Pradana Wiratama telah memperkirakan semua langkah itu sejak awal. Ia memperkuat tim hukumnya dengan menghadirkan pakar forensik digital independen dari Jakarta yang memiliki reputasi tinggi untuk memverifikasi seluruh bukti transaksi keuangan. Selain itu, ia juga menunjuk advokat Farhan Setiawan, seorang pengacara pidana berpengalaman dalam perkara penggelapan dan kejahatan keuangan, sebagai pemimpin tim yang menangani perkara terhadap Reza Santoso. Sementara pertarungan hukum mulai berjalan semakin intens, hubungan pribadi antara Bayu Pradana Wiratama dan Laras Ayuningrum juga perlahan mengalami perubahan yang semakin mendalam. Perlahan tetapi pasti, hubungan pribadi antara Bayu Pradana Wiratama dan Laras Ayuningrum mulai berubah. Bayu Pradana Wiratama memutuskan menetap sepenuhnya di perkebunan barunya. Sementara sebagian besar tanggung jawab bisnisnya di Jakarta ia serahkan kepada para eksekutif kepercayaannya agar dapat memusatkan perhatian pada semua yang sedang terjadi di Ambarawa. Hampir setiap hari ia datang ke rumah Laras Ayuningrum, selalu dengan tujuan yang jelas, membantu memperbaiki bagian rumah yang rusak, mengajak Kirana Ayuningrum Pradana berjalan-jalan, atau berdiskusi mengenai perkembangan proses hukum. Pada suatu senja di bulan Februari, hujan deras turun tanpa henti dan saat itulah Bayu Pradana Wiratama benar-benar menyaksikan betapa memprihatinkannya kondisi rumah tempat Laras Ayuningrum dan Kirana Ayuningrum Pradana tinggal.
Air hujan menetes dari berbagai lubang di atap hingga membasahi hampir seluruh ruangan. Selama berjam-jam mereka berdua berlari dari satu sudut ke sudut lain meletakkan ember, baskom, dan panci untuk menampung air yang terus menetes dari langit-langit. Sementara Kirana Ayuningrum Pradana menangis ketakutan setiap kali petir menggelegar dan memeluk kaki ibunya erat-erat. Setelah keadaan sedikit terkendali, mereka duduk kelelahan di ruang tamu kecil yang hanya diterangi lampu minyak karena listrik padam akibat badai. Dengan pakaian yang masih basah, Bayu Pradana Wiratama memandang sekeliling rumah lalu berkata pelan, keadaan seperti ini tidak boleh terus berlanjut. Rumah ini sudah tidak aman. Atapnya bisa runtuh kapan saja, terutama saat hujan sebesar ini. Laras Ayuningrum memeluk Kirana Ayuningrum Pradana yang akhirnya tertidur di pangkuannya meski napasnya masih sesekali terseduh. Dengan suara lelah ia menjawab, aku tahu. Tetapi aku benar-benar tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Semua penghasilanku habis untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan Kirana Ayuningrum Pradana. Tidak ada lagi yang tersisa. Bayu Pradana Wiratama menatapnya dengan penuh kesungguhan. Biarkan aku membantu. Bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai ayah Kirana Ayuningrum Pradana. Aku memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk memastikan putriku tinggal di tempat yang aman. Laras Ayuningrum terdiam cukup lama sambil memandang wajah putrinya yang tertidur. Untuk pertama kalinya Bayu Pradana Wiratama melihat tembok pertahanan perempuan itu benar-benar mulai retak. Akhirnya ia berkata dengan suara yang dipenuhi haru, baiklah. Tetapi semuanya harus dibuat secara resmi. Semua perbaikan ini dilakukan atas nama Kirana Ayuningrum Pradana, bukan sebagai hadiah untukku. Aku tidak ingin memiliki utang budi secara pribadi kepadamu. Apakah kamu setuju? Tanpa ragu Bayu Pradana Wiratama mengangguk meskipun di dalam hatinya ia merasa sedih melihat Laras Ayuningrum masih berusaha menjaga jarak di antara mereka. Dalam beberapa minggu berikutnya ia segera memanggil tim kontraktor untuk merenovasi seluruh rumah. Sesuai keinginan Laras Ayuningrum, seluruh pekerjaan dituangkan dalam dokumen resmi sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab seorang ayah terhadap kebutuhan dasar anaknya. Atap rumah diganti seluruhnya, dinding yang retak diperkuat dan dicat ulang, instalasi listrik diperbaiki di setiap ruangan, serta dipasang saluran air bersih yang layak sehingga mereka tidak lagi bergantung pada sumur sederhana yang selama ini digunakan. Laras Ayuningrum menyaksikan setiap perubahan itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia sungguh lega melihat Kirana Ayuningrum Pradana akhirnya dapat tinggal di rumah yang jauh lebih aman dan nyaman. Tetapi pada saat yang sama setiap perbaikan seolah mengingatkannya pada jurang besar antara kehidupannya yang sederhana dan kehidupan Bayu Pradana Wiratama yang penuh kemewahan. Perasaan itu menimbulkan kegelisahan yang terus ia sembunyikan. Suatu sore, ketika para pekerja hampir menyelesaikan pengecatan bagian luar rumah, Laras Ayuningrum akhirnya mulai mengungkapkan sebagian dari kegelisahan yang selama ini ia pendam kepada Bayu Pradana Wiratama. Kamu tahu semua ini tidak akan berlangsung selamanya, bukan? Kata Laras Ayuningrum tiba-tiba ketika mereka berdua berdiri memandangi Kirana Ayuningrum Pradana yang sedang berlari riang di halaman rumah yang kini telah dipagari sehingga jauh lebih aman baginya untuk bermain. Bayu Pradana Wiratama menoleh bingung. Apa yang kamu maksud? Laras Ayuningrum menarik napas pelan. Semua ini. Kehadiranmu di kota kecil ini, meninggalkan sementara bisnis-bisnismu yang begitu besar hanya untuk tinggal di perkebunan dan menghabiskan waktu bersama putri yang baru beberapa bulan lalu kamu ketahui keberadaannya. Cepat atau lambat kehidupanmu yang sebenarnya akan memanggilmu kembali. Kamu pasti harus kembali ke Jakarta, kembali mengurus perusahaan-perusahaanmu dan dunia yang selama ini kamu bangun. Aku tidak ingin Kirana Ayuningrum Pradana terlalu bergantung kepadamu hanya untuk merasakan kehilangan lagi ketika suatu hari nanti kamu pergi. Kata-kata itu menusuk hati Bayu Pradana Wiratama, tetapi ia memahami bahwa ketakutan itu sangat masuk akal. Dengan suara tenang ia berkata, aku mengerti mengapa kamu merasa seperti itu. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Aku tidak berniat kembali ke Jakarta lalu meninggalkan kalian lagi. Dulu aku memang membuat kesalahan besar tanpa menyadarinya. Sekarang aku sudah mengetahui bahwa aku memiliki Kirana Ayuningrum Pradana, dan aku juga telah menemukanmu kembali. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Laras Ayuningrum tersenyum tipis, namun sorot matanya masih dipenuhi keraguan. Mengucapkannya memang mudah,
Bayu Pradana Wiratama. Yang kubutuhkan adalah bukti nyata yang terus terlihat dari waktu ke waktu, bukan sekadar niat baik sesaat. Bayu Pradana Wiratama mengangguk mantap. Karena itulah aku mulai menata ulang seluruh sistem perusahaanku. Sebagian besar tanggung jawab operasional sudah kuserahkan kepada para direktur yang selama ini bekerja bersamaku. Aku hanya perlu sesekali pergi ke Jakarta jika benar-benar diperlukan. Aku ingin membangun kehidupanku di sini, dekat denganmu dan Kirana Ayuningrum Pradana. Laras Ayuningrum memandangnya lama tanpa berkata apapun. Mereka kemudian kembali memusatkan perhatian pada Kirana Ayuningrum Pradana yang masih tertawa riang di halaman. Sementara di antara mereka berdua tumbuh keheningan yang dipenuhi kedekatan emosional yang belum siap mereka ungkapkan dengan kata-kata. Sementara itu, proses hukum terhadap Reza Santoso terus berjalan perlahan. Berbagai keberatan hukum yang diajukan tim pengacara keluarga Santoso membuat sejumlah sidang penting harus ditunda sehingga perkara menjadi semakin panjang. Di tengah masa penantian itulah Bayu Pradana Wiratama menerima kunjungan yang sama sekali tidak diduganya. Maya Santoso, putri bungsu Pak Hartono Santoso sekaligus adik Reza Santoso, datang ke perkebunannya dan meminta kesempatan berbicara secara pribadi. Berbeda jauh dari kakaknya, Maya Santoso dikenal sebagai perempuan yang pendiam dan rendah hati. Bayu Pradana Wiratama masih samar mengingatnya sebagai remaja pemalu yang dahulu sering terlihat tidak nyaman dengan sikap angkuh keluarganya. Dengan tangan yang terus saling menggenggam karena gugup, Maya Santoso akhirnya berkata, "Aku datang karena sudah tidak sanggup lagi menyimpan semuanya. Aku sebenarnya tahu, Bayu Pradana Wiratama. Selama bertahun-tahun aku mengetahui bahwa Reza Santoso menggelapkan uang perusahaan. Aku pernah melihat dokumen dan transaksi yang mencurigakan, tetapi aku terlalu takut untuk berbicara. Dia adalah kakakku, dan ayah kami selalu melindunginya apapun kesalahannya." Jantung Bayu Pradana Wiratama langsung berdegup lebih cepat mendengar pengakuan itu. "Apakah kamu bersedia menyampaikan semua yang kamu ketahui di depan pengadilan sebagai saksi?" Maya Santoso terdiam cukup lama, seolah sedang berjuang melawan kebiasaan bertahun-tahun yang mengajarkannya untuk selalu menyembunyikan rahasia keluarga. Akhirnya ia mengangguk perlahan. "Ya, kurasa aku sanggup. Aku melihat sendiri bagaimana Laras Ayuningrum menderita karena kejahatan yang dilakukan kakakku. Aku tidak ingin lagi hidup dengan rasa bersalah karena terus memilih diam." Selain itu, Maya Santoso kembali terdiam sejenak. Matanya mulai dipenuhi air mata. "Aku sebenarnya mengenal Laras Ayuningrum. Kami memang tidak terlalu dekat, tetapi selama bekerja untuk keluargaku dia selalu memperlakukanku dengan baik. Dia sama sekali tidak pantas mengalami semua ini." Bayu Pradana Wiratama mengangguk perlahan. "Kesaksianmu bisa mengubah seluruh arah perkara ini. Kamu bisa membantu memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan." Maya Santoso mengusap air matanya dengan punggung tangan lalu menjawab, "Aku tahu. Justru karena itulah aku datang. Aku ingin melakukan hal yang benar, meskipun itu berarti harus memutus hubungan dengan ayah dan kakakku untuk selamanya." Keputusan berani Maya Santoso untuk bersaksi melawan kakaknya sendiri menjadi titik balik yang menentukan dalam perkara tersebut. Dipadukan dengan bukti transaksi keuangan yang telah dikumpulkan oleh tim penyelidik Bayu Pradana Wiratama, kesaksiannya membuat posisi Reza Santoso hampir tidak lagi memiliki ruang untuk membela diri. Dalam beberapa minggu berikutnya proses persidangan bergerak jauh lebih cepat. Menyadari bahwa peluangnya semakin kecil, Reza Santoso kembali mencoba menawarkan penyelesaian damai dengan jumlah uang yang bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Namun kali ini Laras Ayuningrum menolaknya tanpa ragu. Dengan keyakinan penuh terhadap bukti yang telah terkumpul, ia memilih membawa perkara itu hingga memperoleh putusan pengadilan yang sah. Sidang terakhir yang berlangsung pada suatu pagi di bulan April menjadi perhatian terbesar yang pernah dialami Ambarawa. Ruang sidang dipenuhi warga yang ingin menyaksikan jalannya persidangan, sementara sejumlah wartawan dari kota-kota sekitar juga datang karena tertarik pada kasus yang melibatkan keluarga paling berpengaruh di daerah tersebut. Laras Ayuningrum hadir didampingi Bayu Pradana Wiratama, mengenakan pakaian resmi sederhana yang dipersiapkan olehnya, sedangkan Kirana Ayuningrum Pradana dititipkan kepada Ibu Sri Wahyuni selama persidangan berlangsung. Sidang berjalan sepanjang hari dengan pemeriksaan saksi,
pemaparan bukti transaksi keuangan yang rinci, serta kesaksian penuh keberanian dari Maya Santoso. Walaupun tampak sangat terpukul karena harus memberikan keterangan yang memberatkan kakaknya sendiri, ia tetap menyampaikan seluruh fakta dengan jujur dan konsisten. Menjelang sore, setelah majelis hakim menyelesaikan musyawarah, putusan akhirnya dibacakan. Reza Santoso dinyatakan bersalah atas tindak penggelapan dana dan fitnah yang menyebabkan Laras Ayuningrum kehilangan nama baik serta mata pencaharian. Ia dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan membayar ganti rugi dalam jumlah besar kepada Laras Ayuningrum atas seluruh kerugian moral maupun materi yang dideritanya selama bertahun-tahun. Saat putusan itu dibacakan, kaki Laras Ayuningrum mendadak lemas. Bayu Pradana Wiratama segera menopangnya agar tidak terjatuh. Sementara air mata yang selama bertahun-tahun tertahan akhirnya mengalir tanpa mampu ia bendung. Dengan suara yang hampir tak terdengar ia berbisik, semuanya sudah berakhir. Akhirnya semuanya benar-benar berakhir. Bayu Pradana Wiratama memegang bahunya dengan penuh kebanggaan. Kamu berhasil, Laras Ayuningrum. Kamu memperjuangkan kebenaran dan kamu menang. Mulai hari ini tidak ada lagi seorang pun yang dapat meragukan nama baikmu. Ketika mereka keluar dari gedung pengadilan, banyak warga telah menunggu di halaman. Sebagian memberikan tepuk tangan, sebagian lagi mendatangi Laras Ayuningrum secara langsung untuk meminta maaf karena pernah mempercayai tuduhan palsu yang menghancurkan hidupnya. Yang lain hanya memberikan anggukan hormat sebagai bentuk penghargaan atas keberaniannya. Beberapa hari setelah putusan itu, Pak Hartono Santoso, yang sejak lama sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk, mengalami penurunan kesehatan yang serius dan harus segera dirawat di rumah sakit. Kabar tersebut menjadi bahan pembicaraan di seluruh Ambarawa, dengan banyak orang menduga bahwa tekanan akibat vonis terhadap putranya mempercepat memburuknya kondisinya. Meskipun keluarganya pernah menyebabkan penderitaan yang begitu besar, Laras Ayuningrum tetap memilih menghadapi semuanya dengan hati yang tenang dan tanpa menyimpan keinginan untuk membalas dendam. Yang paling mengejutkan Bayu Pradana Wiratama justru terjadi setelah semua proses hukum selesai. Suatu hari Laras Ayuningrum mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi Pak Hartono Santoso yang sedang dirawat di rumah sakit. Di tangannya ia membawa sebuah rangkaian bunga sederhana. Dalam perjalanan menuju RSUD Ambarawa, Bayu Pradana Wiratama tidak dapat menyembunyikan rasa herannya. Mengapa kamu melakukan ini setelah semua yang dia dan keluarganya lakukan kepadamu? Tanyanya. Laras Ayuningrum tersenyum tipis lalu menjawab dengan tenang, karena aku tidak ingin hidup dengan kebencian di dalam hatiku. Aku sudah kehilangan terlalu banyak tahun karena kemarahan dan kepedihan. Sekarang aku sudah mendapatkan keadilan. Aku ingin melangkah ke depan tanpa terus memikul beban itu. Datang menjenguknya bukan berarti aku melupakan atau memaafkan semua yang telah terjadi. Aku hanya tidak ingin masa laluku menentukan siapa diriku selamanya. Sikap Laras Ayuningrum membuat banyak orang terkejut. Cerita tentang kunjungannya segera menyebar melalui para perawat dan pegawai rumah sakit hingga menjadi pembicaraan hangat di seluruh Ambarawa. Masyarakat semakin menghormatinya karena mereka melihat seorang perempuan yang mampu mempertahankan martabatnya tanpa dikuasai dendam. Seiring berjalannya waktu, Laras Ayuningrum akhirnya merasakan bahwa ia benar-benar telah memperoleh kembali kehormatan dan tempatnya di tengah masyarakat. Setelah perkara selesai dan nama baiknya dipulihkan secara resmi, ia juga menerima ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Walaupun jumlahnya tidak sebanding dengan kekayaan Bayu Pradana Wiratama, uang itu memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, pada suatu sore yang tenang, mereka duduk berdampingan di beranda rumah yang telah selesai direnovasi sambil memandangi Kirana Ayuningrum Pradana bermain di halaman yang kini dipenuhi bunga hasil tanaman Laras Ayuningrum sendiri. Setelah lama terdiam, Bayu Pradana Wiratama akhirnya memberanikan diri mengajukan pertanyaan yang selama berbulan-bulan ia simpan. Laras Ayuningrum, aku tahu aku sudah berjanji memberimu waktu dan aku akan terus menghormati itu. Tetapi ada satu hal yang harus kutanyakan. Apakah masih ada perasaan di hatimu untukku? Bukan sekadar rasa terima kasih atas semua yang telah kulakukan atau karena kita sama-sama mencintai Kirana Ayuningrum Pradana, tetapi apakah masih ada kesempatan bagi kita untuk memulai lagi? Laras Ayuningrum terdiam cukup lama sambil memandangi putrinya bermain. Akhirnya ia berkata dengan suara yang sangat lembut, aku tidak pernah benar-benar berhenti mencintaimu, Bayu Pradana Wiratama.
Bahkan pada masa-masa paling sulit sekalipun, ketika aku memaksa diriku percaya bahwa semuanya sudah berlalu, selalu ada bagian kecil di dalam hatiku yang masih menyimpan kenangan tentang kita. Tetapi cinta saja tidak cukup. Yang kubutuhkan sekarang adalah kepercayaan, rasa aman, dan keyakinan bahwa kamu tidak akan menghilang lagi ketika hidupmu berubah atau ketika pekerjaanmu kembali memanggilmu ke Jakarta. Bayu Pradana Wiratama menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku sudah mengambil keputusan itu. Aku memindahkan pusat pengelolaan usahaku ke kota yang hanya sekitar 40 menit dari sini. Aku membeli kantor baru di sana agar bisa tetap menjalankan seluruh bisnis tanpa harus tinggal di Jakarta. Kini aku membangun kehidupanku di sekitar kalian berdua, bukan sebaliknya. Laras Ayuningrum mengangguk pelan. Aku tahu kamu sudah melakukan semua itu, dan itu sangat berarti bagiku. Tetapi kepercayaan tidak bisa kembali hanya dalam semalam. Aku masih membutuhkan waktu sampai hatiku benar-benar yakin bahwa kali ini kamu akan tetap tinggal. Dengan senyum hangat Bayu Pradana Wiratama menjawab, aku memiliki waktu sebanyak yang diperlukan. Aku tidak akan pergi kemanapun lagi. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Berbekal ganti rugi yang diterimanya dan dukungan yang tidak pernah putus dari Bayu Pradana Wiratama, Laras Ayuningrum akhirnya kembali melanjutkan kuliah di bidang manajemen melalui program pendidikan jarak jauh sehingga ia tetap dapat merawat Kirana Ayuningrum Pradana sambil mengejar cita-cita yang pernah terhenti bertahun-tahun sebelumnya. Bayu Pradana Wiratama pun menepati janjinya untuk menata ulang kehidupan profesionalnya sesuai dengan kenyataan baru yang kini menjadi prioritasnya. Ia hanya sesekali pergi ke Jakarta apabila ada urusan penting yang benar-benar membutuhkan kehadirannya. Sedangkan sebagian besar waktunya dihabiskan di Ambarawa, mengawasi usaha perkebunan sekaligus, yang jauh lebih penting baginya, membangun hubungan yang semakin erat dengan Kirana Ayuningrum Pradana dan perlahan memperoleh kembali kepercayaan Laras Ayuningrum. Kirana Ayuningrum Pradana tumbuh menjadi anak yang ceria di tengah suasana rumah yang kini penuh rasa aman dan kasih sayang. Jika dahulu ia hanya hidup bersama ibunya di rumah yang nyaris roboh, kini ia memiliki seorang ayah yang selalu hadir dalam setiap tahap pertumbuhannya, mulai dari menemaninya memeriksakan kesehatan hingga merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil. Seperti hari ketika ia akhirnya mampu mengendarai sepeda tanpa roda bantu sementara Bayu Pradana Wiratama berlari di sampingnya sambil memberikan semangat. Sedangkan Laras Ayuningrum menyaksikan semuanya dari beranda rumah dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan yang sulit ia ungkapkan. Pada suatu sore di bulan Oktober, hampir 8 bulan sejak pertemuan kembali mereka di jalan tanah itu, Bayu Pradana Wiratama merasa waktunya telah tiba untuk mengambil langkah berikutnya. Selama berbulan-bulan ia telah membuktikan melalui tindakan nyata bahwa dirinya benar-benar berubah dan tidak akan lagi pergi meninggalkan keluarganya. Malam itu ia menyiapkan makan malam sederhana di beranda rumah yang kini telah berubah menjadi tempat tinggal yang hangat dan nyaman. Saat itu Kirana Ayuningrum Pradana sudah tertidur pulas setelah seharian bermain. Ketika Laras Ayuningrum keluar, ia terkejut melihat meja yang dihiasi bunga-bunga liar yang dipetik sendiri oleh Bayu Pradana Wiratama, beberapa lilin kecil yang menyala lembut, serta hidangan sederhana yang disiapkan dengan penuh perhatian. Dengan senyum tulus ia bertanya, "Untuk apa semua ini?" Bayu Pradana Wiratama tersenyum gugup, perasaan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan sejak masa remajanya. Aku hanya ingin menciptakan malam yang istimewa. Selama 8 bulan terakhir aku berusaha membuktikan kepadamu melalui tindakan bahwa aku benar-benar berubah, bahwa aku memilih hidup bersama dirimu dan Kirana Ayuningrum Pradana di atas semua pencapaian yang pernah kuraih di Jakarta. Laras Ayuningrum menatapnya dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Dan kamu sudah membuktikannya. Sekarang aku benar-benar percaya kepadamu. Mendengar jawaban itu, Bayu Pradana Wiratama menarik napas panjang sebelum berkata dengan suara yang sedikit bergetar, "Masih banyak perjalanan yang harus kita lalui bersama, tetapi aku tidak ingin menunda lagi untuk mengatakan ini. Aku mencintaimu, Laras Ayuningrum. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu selama bertahun-tahun kita terpisah. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan Kirana Ayuningrum Pradana, membangun keluarga yang seharusnya sudah kita miliki sejak dahulu." Air mata Laras Ayuningrum mengalir tanpa dapat ditahan, tetapi kali ini air mata itu lahir dari kebahagiaan yang murni, tanpa rasa takut ataupun keraguan. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Aku juga mencintaimu, Bayu Pradana Wiratama."
Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Dan sekarang aku juga ingin membangun masa depan itu bersamamu. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, di beranda rumah yang dahulu rapuh namun kini telah menjadi rumah penuh kehangatan, Bayu Pradana Wiratama dan Laras Ayuningrum saling berpelukan lalu berciuman lembut, seolah menutup jarak 26 tahun yang pernah memisahkan mereka dan membuka babak baru dalam kehidupan mereka. Pada bulan-bulan berikutnya hubungan mereka semakin kokoh. Bayu Pradana Wiratama secara resmi mengakui Kirana Ayuningrum Pradana sebagai putri kandungnya melalui seluruh proses hukum yang berlaku sehingga status keluarga mereka akhirnya diakui sepenuhnya. Bayu Pradana Wiratama kemudian menyelesaikan seluruh proses hukum untuk mengakui Kirana Ayuningrum Pradana sebagai putri kandungnya sehingga semua hak dan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki anak itu akhirnya terpenuhi. Setelah melalui banyak percakapan dan pertimbangan yang matang, Bayu Pradana Wiratama dan Laras Ayuningrum memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna yang dilangsungkan di halaman rumah yang telah menjadi saksi perjalanan hidup mereka. Hanya keluarga dan sahabat terdekat yang hadir. Ibu Sri Wahyuni menangis haru sepanjang prosesi. Begitu pula beberapa warga Ambarawa yang selama setahun terakhir menjadi bagian dari perjalanan mereka. Kirana Ayuningrum Pradana, mengenakan gaun putih kecil, berjalan membawa bantal cincin dengan wajah yang dipenuhi kebanggaan karena memperoleh peran istimewa pada hari itu. Maya Santoso, yang sejak memberikan kesaksian telah memutuskan hubungan dengan ayah dan kakaknya, juga hadir. Dalam beberapa bulan terakhir ia dan Laras Ayuningrum telah menjalin persahabatan yang tulus, dibangun atas rasa saling menghormati dan keberanian yang sama dalam memperjuangkan kebenaran. Perkebunan yang dahulu dibeli Bayu Pradana Wiratama hanya sebagai alasan untuk kembali mendekati Laras Ayuningrum akhirnya benar-benar menjadi rumah bagi keluarga kecil mereka. Mereka mengembangkan perkebunan tersebut dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru serta berbagai peluang bagi masyarakat sekitar sehingga perlahan membantu menghidupkan kembali perekonomian daerah yang selama bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang pengaruh keluarga Santoso. Setelah berhasil menyelesaikan kuliah manajemennya dengan hasil yang sangat baik, Laras Ayuningrum mulai terlibat langsung dalam pengelolaan usaha keluarga. Kemampuan, ketelitian, dan kejujurannya akhirnya memperoleh penghargaan yang selama ini layak ia dapatkan. Kirana Ayuningrum Pradana tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi kasih sayang, rasa aman, dan kebahagiaan. Ia tidak pernah lagi merasakan kerasnya berjalan membawa beban di jalan tanah yang panas atau tinggal di rumah yang bocor setiap kali hujan turun. Namun Laras Ayuningrum dan Bayu Pradana Wiratama tetap menceritakan kepadanya seluruh perjalanan hidup mereka agar ia memahami arti keteguhan hati, kejujuran, dan pentingnya mempertahankan martabat dalam keadaan sesulit apapun. Bagi Bayu Pradana Wiratama, kebahagiaan sejati akhirnya ditemukan bukan di balik angka-angka dalam laporan keuangan ataupun luasnya perkebunan yang dimilikinya, melainkan di dalam kehidupan sederhana yang ia bangun bersama perempuan yang telah dicintainya sejak muda dan putri yang hadir terlambat namun mengubah seluruh hidupnya. Seiring waktu ia menyadari bahwa kekayaan terbesar bukanlah harta benda, melainkan tawa Kirana Ayuningrum Pradana yang bergema di halaman rumah setiap sore, senyum Laras Ayuningrum yang kini kembali dipenuhi ketenangan, dan kesempatan untuk menjalani setiap hari bersama keluarga yang akhirnya berhasil ia temukan kembali. Tatapan penuh pengertian yang ia tukarkan dengan Laras Ayuningrum setiap pagi saat mereka menikmati sarapan bersama menjadi pengingat bahwa akhirnya ia telah menemukan rumah yang selama ini tanpa sadar selalu dicarinya. Bertahun-tahun kemudian, kisah Bayu Pradana Wiratama dan Laras Ayuningrum berubah menjadi legenda yang terus diceritakan oleh warga Ambarawa. Sebuah kisah tentang seorang pengusaha kaya yang secara tidak sengaja bertemu kembali dengan cinta pertamanya di tepi jalan tanah, lalu memilih berhenti, mencari kebenaran, dan memperbaiki ketidakadilan yang telah menghancurkan kehidupan perempuan yang dicintainya, alih-alih melanjutkan hidup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kisah itu menjadi bukti bahwa cinta sejati, ketika disertai tanggung jawab, keberanian, dan tindakan nyata, mampu mengubah bukan hanya kehidupan satu keluarga, tetapi juga seluruh masyarakat di sekitarnya, mengungkap kebenaran yang lama tersembunyi, memulihkan kehormatan orang yang difitnah, serta membangun masa depan yang lebih adil bagi semua orang. Di kota kecil yang dikelilingi perkebunan dan jalan-jalan tanah itu, sebuah pemandangan sederhana berupa seorang perempuan yang memanggul kasur di bawah terik matahari akhirnya menjadi titik awal yang mempertemukan kembali sebuah keluarga setelah 26 tahun dipisahkan oleh kesalahpahaman, penderitaan, dan keheningan. Sejak saat itu Bayu Pradana Wiratama, Laras Ayuningrum, dan Kirana Ayuningrum Pradana menjalani kehidupan yang selama ini hanya berani mereka impikan,
membuktikan bahwa kesempatan kedua benar-benar dapat mengubah takdir ketika diterima dengan ketulusan, keberanian, dan kasih sayang yang tidak pernah menyerah.